Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahdam Darmawan dari kelas 1A kelompok 1 mata kuliah Aljabar dan Trigonometri. Saya di sini akan mempresentasikan kembali materi mengenai dasar-dasar aljabar bagian operasi aljabar. Pembahasan yang akan dibahas dalam materi operasi aljabar ini yaitu yang pertama ada pengertian aljabar, yang kedua ada operasi bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian aljabar, dan sifat-sifat aljabar yang meliputi sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif aljabar. Baik, yang pertama yaitu pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simbol, atau ilmu matematika yang di dalamnya memuat persamaan dan persamaan. Adapun secara umum bentuk aljabar dapat dituliskan sebagai berikut: Kx plus minus C, dengan Kx adalah suku, K adalah koefisien, X adalah variabel, dan C-nya adalah konstanta. Sebagai contoh, jika ada bentuk aljabar 3x ditambah 5, maka berarti 3 berperan sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan 5 sebagai konstanta. Nah, untuk 3x berperan sebagai suku berpangkat 1. Suku adalah gabungan antara koefisien dan variabel. Jika variabel x-nya berpangkat 2, maka sukunya disebut suku 2. Contohnya 2x kuadrat ditambah 3. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk operasi aljabar. Yang pertama ada penjumlahan aljabar. Pada penjumlahan aljabar hanya berlaku pada variabel sejenis saja. Sebagai contoh, tentukan hasil penjumlahan dari 2x ditambah 3y ditambah 4x. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah variabelnya. Soal tersebut memuat dua variabel yaitu x dan y. Agar bisa terselesaikan, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan suku-suku yang memiliki variabel sejenis, yaitu 2x dan 4x, sehingga persamaannya menjadi 2x ditambah 4x ditambah 3y. Barulah kemudian kita bisa mengoperasikan bentuk penjumlahan di atas. Maka 2x ditambah 4x yaitu 6x, dan 3y-nya kita tulis lagi. Maka hasil penjumlahan dari 2x ditambah 3y ditambah 4x sama dengan 6x ditambah 3y. Yang kedua adalah pengurangan bentuk aljabar. Sama seperti pada penjumlahan, pengurangan aljabar juga hanya berlaku pada variabel yang sejenis saja. Sebagai contoh, tentukan hasil pengurangan dari x dikurangi 4y dikurangi 6x dikurangi y. Maka sama seperti yang tadi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengumpulkan variabel yang sejenis, yaitu x dikurangi 6x dikurangi 4y dikurangi y. Maka x dikurangi 6x itu negatif 5x, negatif 4y dikurangi y itu negatif 5y. Maka hasil pengurangan dari x dikurangi 4y dikurangi 6x dikurangi y sama dengan negatif 5x dikurangi 5y. Selanjutnya yang ketiga adalah perkalian aljabar. Jika pada penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada variabel sejenis, tidak demikian dengan perkalian. Operasi perkalian bisa kita lakukan untuk semua jenis variabel. Sebagai contoh, misalnya tentukan hasil dari 4x dikali 2y. Perkalian suku-suku di atas bisa langsung kita kerjakan tanpa harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Maka 4x dikali 2y sama dengan 4 dikali 2 itu 8, x dikali y itu xy, maka 4x dikali 2y sama dengan 8xy. Selanjutnya yang keempat ada pembagian aljabar. Prinsip pembagian pada aljabar sama dengan perkalian, hanya saja variabel yang akan hilang dalam proses pembagian adalah variabel yang sejenis. Di sini ada contoh, misalnya tentukan hasil pembagian antara 10xy dan 5y. Penyelesaiannya adalah kita lihat pada gambar 10xy per 5y,
maka sama dengan 10 dibagi 5 itu 2. Y dibagi Y itu habis. Kita tulis X-nya saja. Maka pembagian antara 10X, Y, dan 5Y adalah 2X. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat aljabar. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Bentuknya yaitu X ditambah Y maka sama dengan Y ditambah X. Dan untuk perkaliannya X dikali Y maka sama dengan Y kali X. Sebagai contoh, 4X ditambah 5Y maka sama dengan 5Y ditambah 4X. Begitupun dengan perkaliannya, 4X dikali 5Y maka sama dengan 5Y dikali 4X. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian juga. Bentuknya X ditambah Y ditambah Z maka sama dengan X ditambah dalam kurung Y ditambah Z. Untuk perkaliannya juga sama, X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali dalam kurung Y kali Z. Di sini ada contohnya yaitu untuk penjumlahannya 4X ditambah 5Y ditambah 6Z sama dengan 4X ditambah dalam kurung 5Y ditambah 6Z. Untuk perkaliannya 4X dikali 5Y dikali 6Z maka sama dengan 4X dikali dalam kurung 5Y dikali 6Z. Selanjutnya yang ketiga ada sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Bentuknya yaitu X dikali B dikurangi C, maka sama dengan XB dikurangi XC. Atau Y dikali 2X plus A sama dengan 2XY plus AY. Sebagai contoh, di sini ada 2 dikali 2X ditambah 4 maka sama dengan 2 dikali 2X adalah 4X dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 2 dikali 2X ditambah 4 sama dengan 4X ditambah 8. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dan solusi operasi aljabar. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, berapakah hasil dari bilangan berikut ini? 2 dikali 4X dikurangi 5 dikurangi 5X ditambah 7. Penyelesaiannya adalah 2 dikali 4X sama dengan 8X, 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10, kemudian dikurangi 5 dikali dan ditambah 7. Selanjutnya kita kumpulkan variabel yang sama yaitu 8X dikurangi 5X sama dengan 3X dan negatif 10 ditambah 7 sama dengan negatif 3. Jadi hasil dari bilangan 2 dikali 4X dikurangi 5 dikurangi 5X ditambah 7. Selanjutnya untuk contoh kasus yang kedua yaitu diketahui nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Maka berapakah hasil dari bilangan berikut? 2X ditambah 5 dikurangi 2 dikali 3X ditambah 2Y dikurangi 10. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita substitusikan dulu nilai X dan nilai Y ke persamaannya. Maka 2 dikali 3 karena X-nya sama dengan 3, maka 2 dikali 3 ditambah 5 dikurangi 2 dikali 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 karena Y-nya sama dengan 4. Kemudian dikurangi 10. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 5 dikurangi 2 dikali 9. 3 dikali 3 adalah 9, 2 dikali 4 adalah 8 dan dikurangi 10. Selanjutnya 6 ditambah 5, negatif 2 dikali 9 sama dengan negatif 18. Negatif 2 dikali positif 8 sama dengan negatif 16.
Dan negatif 2 dikali negatif 10 sama dengan positif 10. Maka 6 ditambah 5 dikurangi 18 dikurangi 16 ditambah 20 sama dengan negatif 3. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.